Nah, video ini berisi penjelasan tentang latihan tata nama senyawa. Di sini ada 11 soal. Ini campuran semua tata nama ya, dari senyawa ion, senyawa kovalen, baik ion logam golongan A ataupun logam golongan B. Kita mulai dari nomor 1. Tentukanlah nama senyawa dari BF3 adalah. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, berarti antum harus mengidentifikasi dia termasuk ion ataukah logam. Kita lihat BF3 itu termasuk metaloid ya, tapi di sini kita anggap sebagai non-logam, karena metaloid itu dianggap non-logam ya. F itu juga non-logam. Ketika non-logam ketemu non-logam, maka ini adalah senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen berarti pakai aturan jumlah ya, yang awalan di, tri, mono, yang kayak gitu. Nah, kita cek. B, dia jumlahnya 1, namanya apa? B itu adalah ya boron, dia adalah boron. Terus F-nya adalah fluorida, fluor ya. Fluor tambah ida, fluorida. 3 itu dalam bahasa Indonesia apa? Tri, boron, tri, fluorida. Jawabannya adalah B. Nah, itu nomor 1. Untuk nomor 2, jika ditentukan bentuk senyawa adalah ada ion nih, ada beberapa ion ya. Ada SO4 2-, PO4 3-, NO3 min di atas nih harusnya ya, di atas. Nah, NH4+, maka rumus senyawa yang benar adalah, artinya apa? Ini dia menyediakan informasi ion. Yang ketika ion positif dan ion negatifnya ketemu, senyawa yang benarnya yang mana? Berarti yang antum cari adalah yang benar. Oke, kalau seperti ini kita cek satu persatu optionnya. Kita lihat nomor A. A ini kan antara Fe dan SO4. Oke, kita tulis. Ketika Fe, mana di sini Fe? Sini ada Fe ya, di atas ini Fe2+. Dan SO4 ketemu, maka rumus senyawa yang akan dibentuk apa ya kira-kira? Kita lihat, dia ada Fe muatannya di atas adalah di 2 positif, ketemu SO4 2 negatif. SO4 2 negatif. Nah, kita akan ngecek benar nggak yang dibentuknya adalah Fe3SO4 2 kali. Nah, kita lihat muatannya sudah sama belum? Sudah ya, ini 2 positif, ini 2 negatif. Sudah sama, sebenarnya langsung aja. Jadi, FeSO4. Gitu. Bu, Ana bingung. Oke, kita cek satu-satu kali silangnya. Fe dengan SO4. Fe2 positif, ya positif 2, ini negatif 2. Kita kali silang, 2-nya ini ke atas, kali 2, ini juga ke bawah, kali 2. Kalau 2 itu bisa disederhanakan nggak? 2 dengan 2? Iya, mereka masih bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan 2. Mereka sama dengan 1, 1. Jadi cari pengali yang paling kecil ya. Maka Fe-nya jadinya apa? Ini Fe-nya dikalikan dengan 1, SO4-nya juga dikalikan dengan 1. Jadinya ada rumusnya adalah FeSO4. Yang benarnya ini adalah rumus yang benarnya. Maka option A itu adalah salah. Nah, begitu pun untuk option yang lain, antum cari mana yang tepat ya. Untuk B, ketika Fe ketemu dengan PO4, apakah rumusnya FePO4 ataukah yang lain gitu. Nah, begitu seterusnya. Antum coba cari sendiri ya. Nah, nomor 3, nama senyawa Fe2S3. Sama kayak nomor 1, antum harus identifikasi dulu ini ion atau kovalen. Jelas, Fe adalah logam ya. Ketika Fe ada logamnya, pasti dia adalah senyawa ion. Masalahnya, logamnya logam golongan A atau B. Ya, Fe itu adalah golongan B, gitu ya. Dia logam B, karena punya golongan B, maka dia harus punya kurung-kurung. Ada muatannya, maka kemungkinannya adalah antara B atau C. Gimana cara mencari muatannya? Oke, kita masukkan Fe2S3. Kita lihat dari yang diketahui, kan Fe nggak tahu ya, S kita tahu. Dari mana? Ingat, S itu dulu dibetul sini aja ya. Ada golongan 6A itu ada O dan S, itu muatannya adalah negatif 2. Sedangkan golongan 7A ada F, Cl, Br, I, itu muatannya negatif 1. Nah, sekarang kita gunakan adalah siapa? Yang kita gunakan adalah S ya. Si S, maka
S muatannya adalah negatif 2. Oke, 1S muatannya negatif 2. Negatif 2. Nah, kita kalikan dengan 3 jumlah S-nya. Minus 2 kali 3, minus 6. Nah, untuk FE-nya gimana? FE-nya, 6, angkanya aja, 6 ini dibagikan dengan jumlah FE. FE jumlahnya adalah 2. Oke, 6 bagi 2. Iya, hasilnya adalah positif 3. Maka yang dalam kurungnya adalah 3. Jawabannya pasti C di sini ya. Besi, Fe adalah besi. 3 itu adalah muatannya, 3. S itu adalah sulfur ketika dibagikan dia sulfida. Nah, itu nomor 3. Lanjut kita nomor 4. Nah, di sini kalsium klorida, maka ini ngasih nama ya, ngasih rumus senyawa. Rumus kimia, kalsium itu adalah Ca, klorida itu adalah Cl. Maka untuk ini kita harus butuh informasi muatan. Ini nggak pakai kurung, berarti ini kalsiumnya adalah golongan A ya. Harus hafal, Ca itu golongan berapa A? 1A, 2A, 3A? Ya, dia adalah golongan 2A. Kalau 2A muatannya adalah positif 2. Sedangkan Cl tadi di sini ya, Cl muatannya adalah negatif 1. Udah sama belum muatannya? Belum, karena belum kita kali silang dulu. Ca, Cl. Ini positif 2, ini negatif 1. Kita kali silang, satunya ke atas, duanya ke bawah. Sudah dalam bentuk paling sederhana ya. Nggak bisa disederhanakan lagi. Maaf. Ca dikalikan dengan 1, Cl dikalikan dengan 2, jadinya adalah CaCl2. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Nomor senyawa dari MgNO3 2 kali. Ini adalah senyawa ion ya. Kan ada ion poliatomik nitrat NO3. Nah, mana jawabannya? NO3 kan nitrat ya. Berarti jawabannya kemungkinan nitrat pasti salah. Karena senyawa ion dia tidak pakai di, maka ini salah. Nitrida juga bukan. Ini juga bukan. Maka jawabannya udah pasti B. Tapi gimana caranya, Bu? Oke, kita lihat. Dia MgNO3. Mg adalah golongan A ya, logam golongan A. Mg adalah magnesium, NO3 adalah nitrat. Dia tidak perlu pakai kurung. Nggak perlu pakai kurung ya kayak gini. Kenapa? Karena dia bukan golongan B. Yang pakai kurung itu hanya golongan B ya. Nah, selanjutnya, nama senyawa dari SNO2 adalah apa? SN itu timah ya, stannum. Gitu. Timah, oke, namanya adalah timah. Di sini kita butuh cari bilangan oksidasinya atau muatannya juga. SNO2, karena dia tidak termasuk ke dalam golongan 1A, 2A, ataupun 3A. Gitu. SNO2, kita lihat dari O muatannya berapa tadi? Sini ya, di sini dalam kotak ini terlihat muatannya negatif 2. Maka kita tuliskan negatif 2, kita kalikan dengan 2, jadinya negatif 4. Oke, kita bagikan 4 dengan 4 ini nggak usah ke minus ya, dibagi dengan jumlah SN. SN di sini ada berapa? Ada 1 ya. 4 bagi 1, maka dia positif 4. Jadi bukan negatif 4 hasilnya ya. Hasilnya adalah positif 4 karena dia harus berlawanan dengan negatif ini. Hasilnya yang 4 SN itu adalah timah antara 3 ini ya. Timah 4, ini timbal bukan timbal, nggak berlaku ya. Timah 4 oksida jawabannya gitu. Di oksida juga nggak boleh. Kenapa? Karena ini dia sudah kalau pakai kurung dia tidak boleh pakai di lagi. Nah, selanjutnya rumus kimia dari besi 2 oksida. Ini besi ya. Besi itu adalah Fe, ya kan? Nah, oksida itu adalah O. Kita cari tahu muatannya. Besi muatannya adalah di sini ya. Angka romawinya adalah 2, maka ini ada positif 2. Sedangkan O adalah 2 negatif ya. Dari mana? Dari sini tadi nih. Kotak tadi. Ingat, O dan S itu negatif 2. Muatannya sudah sama belum? Maksudnya sudah sama-sama 1, sama-sama 2, sama-sama 3? Iya, dia sudah sama-sama 2. Fe positif 2, O negatif 2, maka kita bisa gabung aja di FeO. Bingung, Bu? Oke, kita coba kali silang.
Fe positif 2, O negatif 2, kita kali silang, ini kali 2 ya. 2 yang naik, 2 turun, dan ini bisa disederhanakan lagi, 2 jadi 1, 1. Maka ketika Fe dikalikan dengan 1, Fe dikalikan dengan 2, ini FeO. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 8, ini masih senyawa poliatomik ya. Nama senyawa dari Ba3PO4. Nah, karena ia poliatomik, dia nggak pakai didi ya. Lihat, Ba3 di sini dia adalah logam golongan A, maka nggak pakai kurung. Kita nggak pakai kurung. Jawabannya langsung ketahuan ya, A. E di sini. Ba itu adalah barium, PO4 itu adalah fosfat, barium fosfat. Nah, kita lanjut nomor 9. Nomor 9, rumus kimia kalium klorat adalah, kalium itu adalah golongan A. Buktinya dia nggak pakai kurung ya. Kalium lambangnya adalah K ya. K plus ya, K plus. Kenapa K plus? Karena K itu adalah golongan A. Ingat, hai Lina, kenapa Ruby CS Frans ya? Nah, sedangkan klorat itu adalah ClO3 negatif. Muatannya sudah sama ya, maksudnya sama-sama 1. Positif 1 di K, negatif 1 di ClO3. Maka langsung kita gabung saja jadi KClO3, kalium klorat. Jawabannya adalah E. Nah, nomor 10, ini ada soal apa ya? Penamaan berikut yang tidak benar adalah, antum harus cek satu persatu. BCl, jadi ingat artis ya. BCl3, boron triklorida ini benar ya. Kenapa? B itu adalah boron, dia dianggapnya sebagai non-logam. Non-logam ketemu non-logam, maka dia kovalen. Kovalen maka dia pakai jumlah. Boron itu jumlah 1, maka boron, Cl-nya ada 3, maka tri, Cl itu klor tambah ida, triklorida. Yang kedua, MgCl2, magnes ini adalah, Mg adalah logam, ketemu dengan non-logam, dia adalah ion berarti. Kalau ion pakai di kah? Ya, dia nggak pakai di ya, maka ini jawabannya salah. Harusnya apa saja? Harusnya hanya magnesium klorida. Nomor C ini jawabannya ya. Natrium sulfat benar. Yang D, Cu2S, tembaga 2 sulfida. Sebenarnya juga salah. Kok gitu Bu? Coba kita cek ya muatannya. Benar nggak itu? Cu2S. Ingat, Cu itu adalah logam golongan B ya. Maka kita cek muatannya. S sama kayak O. Di kotak atasnya lagi, kita lihat di sini. S muatannya negatif 2. Kita tuliskan negatif 2 dikalikan dengan jumlah S-nya cuma 1 ya. Kalau 1 nggak perlu tuliskan di sini ya. Negatif 2 kali 1 dia negatif 2. Nah, di sini kita bagikan 2-nya dengan jumlah Cu. Cu jumlahnya di sini adalah 2. 2 bagi 2 1 ya. 1. Tapi yang dituliskan di sini adalah positif 2. 2 muatannya, maka ini salah. Harusnya apa? Tembaga, Cu itu tembaga atau cuprum ya. 2, maaf, kok 2 lagi. Tembaga 1 ya, karena muatannya cuma positif 1. Sulfida. Yang terakhir natrium oksida benar. Maka jawabannya itu ada 2 ya, A, B, dan D. Yang terakhir, ini rumus molekul dari asam klorida, asam sulfat, asam fosfat berturut-turut adalah, nah ingat, di sini informasi untuk atom, asam itu dilambangkan dengan H+, H dengan muatan positif 1. Itu adalah asam gitu. Nah, kalau asam klorida berarti H+, asam itu H+, klorida adalah Cl-. H+ ketemu Cl-. Sudah sama-sama 1 ya muatannya. Ini 1 positif 1, ini negatif 1, maka dia langsung saja kita tulis HCl gitu. Oke, berarti yang A sudah tereliminasi. Jawaban selanjutnya, kalau kita punya BCDE, lihat SO3.
Asam sulfat selanjutnya, asam sulfat. Asam sulfat. Oke, asam itu adalah H positif, sulfat itu adalah SO4 2 negatif. Muatannya sudah sama belum? Belum ya, H positif 1, SO4 negatif 2. Kita kasih silang. Positif 1, negatif 2. Maka yang di atas dikali 2, bawah kali 1. Jadinya adalah H-nya dikalikan 2, SO4-nya dikalikan 1. Jadi H2SO4. Oke, berarti ini tereliminasi ya. Terakhir, asam fosfat. Asam fosfat apa ya? Oke, asam fosfat. Kita tulis mana ya, di sini kali ya. Asam fosfat. Asam itu adalah H+, fosfat itu adalah PO4 3 negatif. Sudah sama muatannya? Belum ya, berarti kita tuliskan HPO4 positif 1, negatif 3. Muatan itu adalah ini ya, yang di pangkatnya. Kita kali silang, maka yang di atas jadi dikali 3, 3-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Sudah dalam bentuk yang sederhana, maka H-nya dikalikan dengan 3, PO4-nya dikalikan dengan 1, jadinya adalah H3PO4. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa dipahami ya.